Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Daulay. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan salah 1 semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Kajian White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrana Mardia, SHIM Hum. Baiklah, kali ini studi kasus saya itu berjudul tentang perlindungan hukum konsumen rokok terhadap filter yang tidak registrasi BPOM. Abstrak, pemerintah sudah mengupayakan yang tertuang dalam PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Bagi kesehatan, maka ditetapkan keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI tentang tata laksana pengawasan produk rokok yang beredar dari iklan. Jelas bahwa pemerintah melindungi masyarakat dari informasi pada label atau kemasan produk, termasuk iklan dan promosi yang tidak benar, merugikan dan menyesatkan. Namun, pengujian rokok yang hanya dilakukan sebatas pada kandungan nikotin dan tar, sedangkan pada faktanya rokok memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan. Bagian tersebut adalah filter. Inilah yang menjadi masalah bagi masyarakat yang banyak sekali belum mengetahui. Kenyataan BPOM tidak melakukan pengujian terhadap filter dari rokok. Filter ini belum pasti apa yang digunakan dalam pembuatan rokok tersebut. Apakah bahan yang digunakan berkualitas tinggi atau tidak? Masyarakat yang menganggap filter dapat mengurangi kadar nikotin dan tar dari rokok ini. Belum jelas apakah fungsinya tersebut benar karena belum ada pengujian yang sah dari pemerintah. Selanjutnya itu adalah pendahuluan. Di Indonesia, rokok bukan lagi suatu benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok. Bahkan sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Menteri Kesehatan RI, dikonsumsi rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik, dan diabetes mellitus, dan merupakan penyebab penyakit utama di dunia termasuk di negara kita adalah Indonesia. Konsumsi rokok membunuh 1 orang setiap detik. Penelitian epidemiologi tembakau di Indonesia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, diperkirakan terjadi 10 juta kematian di tahun 2020. Rokok memiliki 2 jenis bahan kimia yang menjadi bahan utama di dalamnya karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan ketergantungan seseorang dalam pengkonsumsian rokok. 2 bahan kimia tersebut adalah nikotin dan tar. Menurut Gigi Firmansyah, racun utama pada rokok adalah yang pertama itu tar yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. 2, nikotin, suatu bahan adiktif yang dapat membuat orang menjadi ketagihan, menimbulkan ketergantungan dan toleransi atau memerlukan jumlah yang semakin bertambah, dan gejala-gejala tagihan apabila berhenti merokok. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan kewajiban dari pelaku usaha yang salah satunya pada option E menyatakan bahwa memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Di sini yang dimaksud dengan barang dan atau jasa yang tertentu itu adalah barang yang dapat diuji atau coba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Tidak semua masyarakat dapat menguji barang atau jasa yang akan ia konsumsi. Dalam rokok ini juga perlu adanya pengujian untuk memenuhi hak dari setiap konsumen agar tidak mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Pemerintah melalui BPOM yang dijadikan alat untuk pengujian barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat
Hal ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 MPP Cap 2 2004 tentang pedoman cara uji kandungan kadar nikotin dan tar rokok Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Ditunjuk sebagai salah satu laboratorium penguji rokok. Di sini jelas bahwa BPOM berwenang untuk menguji rokok, yaitu kadar nikotin dan tar dalam rokok. Namun, ada satu bagian rokok yang tidak dipisahkan dari pengkonsumsiannya, yaitu filter. Filter di sini tidak melalui pengujian karena dalam keputusan menteri itu sendiri hanya nikotin dan tar saja yang diuji oleh BPOM. Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka saya membeli judul untuk perlindungan hukum konsumen rokok terhadap filter yang tidak registrasi BPOM. Metode yang digunakan adalah berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh, kemudian mengomparasikan data tersebut. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen terhadap rokok filter yang tidak registrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Jadi, selanjutnya itu adalah hasil pembahasan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menjelaskan bahwa pencantuman nomor registrasi BPOM wajib hukumnya bagi setiap produk yang dinyatakan lulus uji BPOM. Tujuan pencantuman nomor registrasi pada kemasan selain berguna untuk produsen dalam hal memproduksi dan BPOM dalam hal mempermudah melakukan pengawasan kegunaan dari registrasi BPOM ini, yang paling penting adalah untuk memberikan informasi terhadap setiap konsumen yang hendak mengkonsumsi sebuah produk. Bagian ke-17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan mengenai pengamanan zat adiktif, yaitu yang pertama adalah pasal 113, yang kedua pasal 114 dan pasal 14, 19, 21, 22 PP nomor 109 tahun 2012. Nah, hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 4 UU PK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kewajiban pelaku usaha sesuai dengan pasal 7 UU PK yang tersebut di atas, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan disebabkan karena informasi tersebut merupakan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, karena ketiada informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk atau cacat informasi yang akan merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambar mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Berdasarkan penjelasan di atas, bagaimanapun keadaan suatu produk, pelaku usaha harus memberikan informasi yang jujur, yang mudah dibaca dan diketahui oleh konsumen. Begitupun dengan rokok, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan apa saja yang terdapat dalam rokok dan dampak apa saja yang diberikan ketika konsumen mengkonsumsi sebuah rokok. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62 MPP Cap 2 2004 tentang pedoman cara uji kandungan kadar nikotin dan tar rokok, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM ditunjuk sebagai laboratorium penguji rokok.
BPOM berperan untuk menguji serta mengawasi rokok beredar di Indonesia. Dari hasil pengujian BPOM tersebut, pelaku usaha dapat mengetahui apakah rokok yang diproduksi itu layak untuk diedarkan atau tidak, dan konsumen dapat mengetahui apakah rokok yang dibeli sudah lulus uji dan dapat dikonsumsi atau tidak. Sesuai dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, konsumen membutuhkan nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok. Tujuannya adalah agar konsumen dapat membedakan rokok yang belum diuji dengan rokok yang sudah diuji oleh BPOM. Nah, kesimpulan dari yang telah saya utarakan, yang pertama itu adalah tidak adanya pengujian pada filter rokok menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen rokok filter. Lalu yang kedua, tidak dicantumkannya nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok mengakibatkan tidak ada kepastian informasi mengenai rokok tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.